Hello guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia. Pada video kali ini, saya akan sharing bagaimana Anda bisa memanfaatkan perbedaan suku bunga antara dua negara untuk mendapatkan passive income. Strategi ini biasa disebut dengan strategi carry trade. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Oke, jadi ide dasar dari strategi carry trade ini adalah memanfaatkan suatu negara dengan bunga kredit yang kecil dan menabung di suatu negara dengan suku bunga tabungan yang besar. Untuk lebih mudah dipahami, saya akan mencontohkan langsung saja. Semisal kita meminjam uang sebesar 10.000 US dollar dan kita akan menukarnya dengan rupiah. Semisal nilai tukarnya adalah 1 US dollar sama dengan 15.000 rupiah. Jadi sekarang Anda memiliki 150 juta rupiah. Perlu Anda ketahui bahwa sekarang 150 juta merupakan aset Anda dan 10.000 US dollar merupakan hutang Anda. Oke, sekarang kita akan asumsikan untuk suku bunga pinjaman mata uang US dollar adalah 1,25% per tahun. Sehingga dengan pinjaman Anda sebesar 10.000 US dollar, Anda per tahun harus membayar sebesar 125 dolar atau sama dengan 1.875.000. Sedangkan untuk suku bunga tabungan di Indonesia adalah 4% per tahun. Sehingga dengan aset Anda sebesar 150 juta, Anda akan mendapatkan bunga sebesar 6 juta rupiah. Keuntungan yang akan Anda dapatkan adalah selisih antara 4% bunga yang Anda dapatkan dengan 1,25% bunga yang harus Anda bayar, atau sama dengan 2,75%. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan passive income sebesar 4.125.000 per tahun. Tapi, apakah strategi ini bebas dari resiko? Jawabannya adalah tidak. Resiko dari strategi ini adalah fluktuasi nilai tukarnya. Dalam contoh perhitungan tadi, saya asumsikan bahwa nilai tukarnya tidak berubah. Padahal, seperti yang kita tahu bahwa fluktuasi nilai tukar sangatlah cepat. Nah, jika nilai tukar mata uang yang menjadi hutang Anda yang melemah, maka akan semakin menguntungkan Anda. Masalahnya adalah, ketika yang melemah adalah mata uang yang menjadi aset Anda. Ketika ini terjadi, maka bisa jadi keuntungan Anda dari selisih suku bunga bisa tertutup oleh kerugian dari segi fluktuasi nilai tukar. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh lagi, dengan nilai yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja, ketika Anda akan membayar bunga kredit, nilai tukarnya berubah menjadi 1 US dollar sama dengan 13.000 rupiah. Jadi nilai tukar mata uang aset Anda yang menguat. Dengan nilai tukar tersebut, maka nilai aset dan hutang Anda akan berubah. Pertama dari segi aset Anda. Saat ini Anda memegang rupiah sebesar 150 juta dan Anda harus mengembalikan menjadi dolar kembali. Dengan nilai tukar tersebut, maka sekarang aset Anda akan menjadi sama dengan 11.538 US dollar dari sebelumnya 10.000 US dollar. Atau Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.538 US dollar atau sama dengan 15,38% dari segi aset saja. Kedua, Anda juga akan mendapatkan keuntungan dari segi bunga yang diterima. Jadi Anda tetap akan mendapatkan sebesar 6 juta rupiah dari Bank Indonesia. Kemudian Anda harus membayar bunga kredit sebesar 125 US dollar atau sama dengan 1.625.000. Nah, dengan itu, maka keuntungan yang Anda dapat juga berubah menjadi 4.375.000 atau sama dengan 2,91% dari sebelumnya 2,75%. Nah, sekarang bagaimana jika nilai tukar mata uang hutang Anda yang menguat menjadi 1 US dollar sama dengan 17.000 rupiah? Kita akan melihat dulu dari segi perubahan aset. Jadi saat ini aset Anda sebesar 150 juta akan berubah menjadi 8.823 US dollar dari sebelumnya 10.000 US dollar. Atau dengan kata lain, Anda mengalami kerugian dari segi aset sebesar 1.176 dolar atau sama dengan 11,76%. Sedangkan dari segi bunga yang akan Anda dapat juga akan berubah. Anda mendapatkan bunga sebesar 6 juta rupiah dan harus membayar 125 dolar atau sama dengan 2.125.000. Jadi bunga yang Anda dapat menurun menjadi 3.875.000
atau sama dengan 2,58% dari sebelumnya 2,75%. Dari contoh ini, Anda dapat memahami resiko dari strategi carry trade ini. Biasanya, strategi carry trade ini digunakan oleh orang-orang hedge fund. Oleh karena itu, ketika Anda menggunakan strategi carry trade, hal pertama yang harus menjadi perhatian Anda adalah nilai tukar antara kedua mata uang harus stabil. Karena ketika stabil, maka dapat mengurangi resiko kerugian dari segi modal Anda. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang strategi carry trade ini. Jika Anda merasa terbantu dengan video ini, please subscribe, share, dan like ya. Terima kasih.